yang sangat penting. Biasanya yang membawakan ini bukan saya, biasanya begitu. Tetapi barangkali saya akan memberikan lebih banyak kepada pengertian-pengertian dulu ya. Untuk aplikasinya, karena tadi pagi juga Ibu Maria temanya ini, ya itu juga temanya. Cuma waktu saya lihat isi dari khotbah itu sudah dimasukkan ke YouTube kita ya. Lebih banyak penggunaan kepada sosial media. Jadi supaya saya tidak begitu banyak mengulang itu nanti, mungkin untuk memperlengkapinya bisa ibu-ibu baca nonton nanti di channel YouTube kita ya. Nanti akan dibagilah. Dan sekaligus juga mengingatkan kita, memberitahu kita. Saya kira pas ini tema ini kata bijak. Jadi bukan anti. Jadi kita ini bukan anti ya. Bijak. Berarti kalau bijak itu bagaimana dengan baik menggunakan itu. Supaya kita tepat cara penggunaannya, ya. Kira-kira itu yang kita ingin maksudkan. Nah, segala sesuatu diperbolehkan. Mari kita baca ini dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama. 3 ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Fokus daripada apa yang dikatakan oleh Paulus ini, ada yang ingin membatas-batasi kehidupan orang Kristen. Misalnya soal hari, soal makanan, soal berpakaian, dan seterusnya. Jadi seakan-akan orang yang memakan sesuatu atau tidak memakan sesuatu lebih rohani daripada orang yang tidak makan. Misalnya seperti itu. Orang yang berkajang kepada mimpi-mimpi bahwa dia melihat ada sesuatu yang hebat, Tuhan berbicara dan seterusnya. Seakan-akan itu lebih rohani daripada aku nggak pernah mendengar seperti itu. Nah, coba baca nanti di dalam 1 Korintus pasal 8. Jadi pasal 8, pasal 9 seakan-akan ingin mengikat kita. Enggak boleh lagi begini, orang kudus itu jalannya harus tangannya di sini, langkahnya harus sedikit lambat, enggak boleh tergerasak gerusuk. Jadi kalau gerasak gerusuk itu kurang beriman. Bisa dimengerti? Jadi rambutnya juga harus semua lurus, ya kan? Wajahnya juga nggak usah dibedaki, kira-kira begitu. Jadi pembatasan yang luar biasa, sehingga Paulus katakan tidak ada fungsinya itu semua. Kalau kamu soal makan ya, masuk ke perut nanti keluar ke jamban kok itu. Bahkan dia katakan, Paulus langsung katakan, oke lah, ada orang katakan sudah dipersembahkan ini kepada berhala ini, lalu kamu beli di pasar, gak usah tanya-tanya, beli aja daging di situ. Kalian persembahkan ini enggak kepada berhala ini? Kalau enggak, kami enggak beli. Enggak usah tanya, beli aja. Kalaupun betul-betul sudah dipersembahkan itu ke berhala, masak aja, sasangkan aja itu, makan. Enggak ada pengaruhnya itu. Hanya satu Allah. Tidak ada Allah lain, hanya satu Allah saja. Jadi Paulus sekarang sedang berkata, bisa, boleh, nggak ada itu nggak boleh, ya. Liburan, boleh nggak liburan? Kenapa nggak boleh liburan orang Kristen? Oh, kan langsung ada yang seperti lebih rohani ya kan? Lebih rohani. Nggak boleh lah. Pas liburan itu harus pelayanan. Itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Tunggu dulu. Kadang juga kita harus berpikir dengan keluarga juga harus kita jalin kekeluargaan supaya jangan jadi batu sandungan. Kebetulan ini memang kebetulan pas liburan ini kami melayani PI ke Perlilitan. Tapi teman-teman yang liburan pergi ke Samosir, apakah jadi salah? Tidak semua boleh itu. Boleh? Bisa dimengerti kira-kira?
Konteksnya ini begitu. Jadi orang Kristen itu bukan menjadi orang yang, oh ini harus pelayanan ini, ada waktumu pelayanan. Pelayanan itu apa sih maksudnya? Keluarga juga nggak dilayani. Saya tahu, saya tidak punya waktu. Anak-anak juga nggak tahu. Mama orang rumah juga kerja. Jadi waktu seperti ini libur panjang hampir nggak ada di kami. Jadi bagaimana ini sudah ada pelayanan? Saya pikir memang saya harus liburan dengan anak-anak waktu itu. Tetapi karena pelayanan, ya saya sempatkanlah, saya tawarkanlah. Ayo nonton yuk, film apa yang bagus untuk keluarga. Nontonlah kami bersama. Boleh nonton? Boleh. Kenapa enggak? Tapi saya nggak pernah nonton sendiri. Pasti saya bawa anak-anak sama istri sama semua kami nonton. Tertawa-tertawalah kami nonton. Agak lain. Jadi kebutuhan kita agak lain itu pun kita butuh. Jadi awalnya pada bagian awal itu Paulus seperti ingin memberi. Tidak ada yang mengikat-ikat kita lagi. Bukan seperti misalnya, oh itu salah, itu nggak boleh, ini pantang, itu adalah bersalah dengan nggak ada itu kata Paulus, nggak ada itu. Tetapi sekarang supaya jangan juga terlalu liar, maka diberikan batasan. Apa itu? Boleh semua, tapi kamu pertimbangkan, semuakah itu berguna? Boleh semua, boleh. Tapi kamu pertimbangkanlah, semuakah itu membangun? Nah sekarang kita akan masuk kepada gadget ini. Jadi jangan salah kaprah. Apa yang sudah ada di tangan kita sebenarnya jangan juga kita katakan, oh boleh itu adalah cara iblis, itu adalah alat iblis untuk mempengaruhi manusia. Siapa bilang? Bolehkah menjadi kemuliaan Tuhan? Boleh. Ambil contoh ini. Ibu-ibu tidak akan tahu ini. Karena ibu-ibu tidak belajar bahasa Yunani. Nah, waktu saya belajar bahasa Yunani di kampus, waktu di sekolah sampai level saya. Kan enggak level saya. Pintar kali enggak. Hanya pas baca-baca saja. Sudah program MTH loh. Saya beritahu, ini rahasia saja. Lalu tanyalah para pelayan, saya mengajari bahasa Yunani kepada mereka. Jago kali rupanya Pak Ramlani bisa Yunani. Diam dulu. Tidak, saya gunakan ini loh, gadget ini. Baru-baru ini kami ke sana. Ada sekolah teologi di situ, jago kali dia bahasa Yunani dan agak anggar dia bahasa Yunani dengan saya. Saya coba, saya tes. Tes pakai apa? Pakai ini, bukan ini. Tahu? Oh akhirnya saya tahu. Salah dia mengungkapkan itu. Bisa dimengerti? Jadi rupanya ini bisa membuat kita menjadi tahu tentang isi Alkitab. Saya mempelajarinya. Oh bukan hanya kata, morfologinya pun bisa. Jadi kadang ini yang baru-baru tamat STH, baru hafalkan bahasa Yunaninya, asal sundut saja pakai. Rupanya ada morfologi di situ. Adakah alatnya, tools namanya di dalam gadget kita ini ada. Jadi saya bisa membaca ini, ya saya bacakan aja. Lalu saya bisa mengerti kata demi kata, bahkan morfologinya itu kalau kata itu peta itu bukan hanya itu maksudnya, sudah ada imbuhan. Kalau misalnya ibu-ibu lihat itu ada sedikit di sini, itu sudah mengubah arti, itu morfologinya sudah berubah. Bagaimana saya menghafal itu? Saya punya alatnya di sini. Jadi kalau saya dicoba menguji misalnya bahasa Yunani orang pun, tapi saya menggunakan gadget saya, bisa. Iya, saya tahu dia salah. Lalu bagaimana cara mengucapkan itu? Misalnya seperti itu ya. Ya ambil aja misalnya, kita ambil aja, translate. Yang mana ini ya? Mungkin di sini bisa nggak terdengar? Oh nggak terdengar, sorry. Dengarkan aja.
Lalu pelajari, oh cara mengatakannya itu seperti ini. Lalu dua kata yang akan saya jelaskan di sini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang disebutkan di sini? Perhatikan ya. Jadi kata-kata ini kira-kira begini. Mungkin saja pronunciation saya, cara mengucapkan saya salah. Tapi saya sudah dengar-dengar itu. Bagaimana cara mengucapkan ini? Dari mana saya tahu? Dari sini. Lalu saya pelajari kata per kata. Bisa. Ini loh alat. Jadi di awal ini kita di situ dulu ya. Kita di situ dulu di awal ini supaya kita bisa mengerti apa yang kita ingin maksudkan hari ini. Ibu-ibu, dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa segala sesuatu boleh. Jadi di situ dikatakan fenove, ada sesuatu yang berguna. Berguna itu apa? Akhirnya saya pelajari. Berguna itu ada namanya interlinear. Dijelaskan di situ. Bahkan ada namanya di situ nanti untuk membahas kata, studi kata. Studi kata itu, oh artinya itu ada sesuatu kalau digabungkan dia menjadi berdaya guna, semakin baik hasilnya. Jadi kalau gadgetmu ini ibu-ibu, kamu gunakan itu untuk sesuatu yang lebih baik nanti akan kita lihat apa? Itu boleh. Tetapi justru gadgetmu ini semakin memperkeruh masalah, membuat semakin tidak baik. Janganlah. Memang boleh, bukan salah menggunakan gadget ini, tetapi dikatakan di situ berguna. Satu lagi kata membangun ekonomi. Ekonomi itu berarti adalah sesuatu yang membuat orang bertumbuh. Itu dijelaskan secara morfologis. Nanti kan tidak tahu, kalau hanya kata nggak bisa. Kamus, kalian lihatlah kamus Yunani, bahasa Indonesia. Oh itu, rupanya di dalam tools kita ini yang saya gunakan itu Bible Hub. Bible Hub itu menjelaskan. Saya sekarang ini sudah download itu semua Bible Walk. Ya Bible Walk itu supaya apa? Penjelasannya ada 40 video untuk menjelaskan Bible Hub. Jadi Bible Walk ya. Lalu adakah menerjemahkan itu dengan baik? Ada, alatnya pun ada. Jadi waktu dia berbicara bahasa Inggris, nanti kita dengar dalam bahasa Indonesia. Ada nggak sekarang alatnya? Ada, aplikasinya ada. Jadi apa yang sekarang? Nah kalau itu yang dimaksud adalah menggunakan yang ada ini, segala sesuatu boleh dan berguna, gunakanlah. Bisa dimengerti ibu-ibu? Nah sekarang, lalu ini pembatasnya. Sekarang pembatas. Kalau begitu, sebebas-bebasnya lah kita ya. Kalau gitu tidak, dikatakan gini. 1 Korintus 10 ayat 29b sampai 33. Itu sambungan yang tadi. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Karena akhirnya Paulus, walaupun semua ada, tapi pertimbangkan orang lain, seperti yang dikatakan tadi, ayat yang terakhir. Benar, tetapi seorang pun jangan mulai dari sini. Oke, sorry. Mulai dari jangan, 3 ya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Oh, ternyata boleh tadi, semuanya itu boleh, itu harus pertimbangkan orang lain. Maka ada orang lain, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati orang lain? Capek kali. Tidak, itulah kekristenan. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur. Kan cocok kan? Aku udah mengucap syukur kok. Kenapa rupanya? Aku menggunakan gadgetku ini untuk memperlihatkan kepada orang flexing-flexingku. Boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi rupanya waktu kita membuat itu harus mempertimbangkan orang lain.
Lalu kalau kamu katakan, ngapain juga aku pertimbangkan orang lain? Paulus katakan begini, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ini jawaban Paulus. Kita baca bersama-sama, pelan saja, tiga ya. Aku menjawab, aku ini Paulus ini, 3 ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk bermain gadget dan sosial media, 3 ya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu dulu yang pertama. Dimuliakankah Tuhan melalui penggunaan gadgetku ini? Jelas kan? Lanjut. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentinganku sendiriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Lihatlah Paulus menjelaskan ini. Akhirnya Paulus tidak makan daging. Hah? Kok gak makan daging? Iya, karena daging ini sudah dipersoalkan. Baiklah aku gak makan daging. Kenapa tidak makan daging? Supaya orang lain tidak tersandung. Padahal di atas dia katakan, loh, bisakah makan daging? Bisa kali. Bisakah makan daging yang dijual di pasar sana? Bisa. Biasanya di sana sudah dijual daging itu, sudah dipersembahkan dulu kepada berhala. Nggak usah tanya-tanya, makankan saja di situ. Nggak usah kau peduli. Tetapi kalau ada orang menjadi tersandung karena itu, maka Paulus katakan, aku tidak lakukan itu. Amin. Agak berat ini ya. Kok jadi terbatas sekali aku gara-gara orang? Iya, karena kamu sudah ditebus oleh Kristus. Kok jadi orang lain yang menentukan gaya hidup gua? Iya, karena kamu telah ditebus oleh Kristus. Maka firman Tuhan ini sedang berbicara kepada kita. Kalau kata bijak, sudah benar penempatan kata itu. Jangan pula menjadi anti. Oh, itu komputer itu, alat Tuhan itu. Jangan memakai komputer. Ini ekstrim yang lain ini. Nggak boleh pakai gadget, nggak boleh. Itu adalah cara-cara iblis untuk mengalihkan kita daripada Tuhan. Karena gadget itu sudah menggantikan semua, menggantikan jam tangan, menggantikan koran, menggantikan televisi, menggantikan buku-buku, menggantikan saudara. Karena asik aja di sini dia. Saudaranya ketawa. Jadi ini yang lebih utama. Ada itu di Facebook itu dibuat bagaimana itu gadget itu sudah merampas segala-galanya dari kita. Bagaimana? Tuhan katakan, maka kamu harus pertimbangkan bagaimana firman Tuhan berkata, harusnya begitu kita lakukan. Yang kedua, kamu menggunakan sosial media, lalu orang menunjukkan apa yang ada padanya. Memang sosial media itu fungsinya untuk itu. Iya, namanya sosial bersosial secara media. Lalu kamu, inilah ditunjuk-tunjukkannya hartanya. Ngapain kamu sibuk? Gak usah kau lihat. Jadi di dalam kedua hal itu kita gak pernah terganggu. Mau dibuat orang lain, kebetulan kamu terlihat, ya biasa aja lah. Ya biasa aja, ya itulah dia. Gak usah malah kamu ngomel. Lihatlah manusia-manusia sekarang ini, kalau makan di foto-foto, suka hatinya, apa urusanmu di situ? Bisa mengerti maksud saya? Tapi ketika kamu sudah mulai menyadari, aduh banyak teman-temanku ini yang duduk merhai susah hidupnya, udahlah gak usah laku posting gini, itu bagus. Jadi akhirnya ada kesadarannya, sudahlah, bukan harus ditunjukkan ya kan. Nampaknya bahagia orang sekarang adalah bahagia kalau ditunjukkan.
Kalau orang lain tahu dia bahagia, itulah bahagianya. Aneh kan? Aneh. Iya, itu penelitian sosial itu. Jadi sekarang jangan, bahagia itu ya bahagiamu saja. Boleh berbagi, boleh. Lalu ada lagi keberatan-keberatan. Inilah kalau udah memberi, ditunjuk-tunjukkanlah sosial media. Kamu memberi enggak? Nggak usah kau komentari. Kalau kamu memberi, nggak usah kau tunjuk-tunjukkan. Gitu saja habis. Sederhana kali kau hidup ini. Nggak usah jadi pening kamu gara-gara orang lain memposting. Oh itulah. Padahal firman Tuhan katakan apa yang diberikan tangan kiri jangan diketahui tangan kanan. Kaulah itu. Kau lakukan itu. Orang lain mau ditunjukkannya terserah dia. Justru kau berdosa pula memakai ayat. Bijak menggunakan. Berarti menggunakan bukan hanya memposting, bijak juga menanggapi postingan orang. Benar? Jangan jadi panas hatimu karena postingan orang. Kami pergilah ke si Bia-Bia. Dok apa lagi? Nggak usah malah komentari itu ya kan? Biar aja lah mereka pergi ke si Bea-Bea. Mungkin ada juga maksud baiknya ditunjukkan si Bea-Bea itu kepada orang lain supaya orang tertarik. Jadi itu menumbuhkan perekonomian di Bonapasokin. Bisa juga ya kan? Jadi sekarang akhirnya kita berpikir sebenarnya pertama-tamanya salah tidak salahnya itu dimotivasi. Walaupun nanti bisa kita ukur, bisa kita pilah-pilah, maunya yang gini jangan, itu kata maunya itu dari kata bijak itu. Bukan tidak boleh. Pergilah misalnya, oh ini aku dalam rangka. Memang ada ibu-ibu yang ingin apa? Untuk apa? Mendongkrak misalnya supaya semakin banyak yang followernya. Iya, dia tunjukkan itu. Kami diberitahu bagaimana seorang hamba Tuhan sehingga banyak followernya itu apa? Itu dia pergi ke apa? Ke tempat-tempat yang indah-indah ditunjukkannya. Waktu ditunjukkannya banyak orang yang mengikuti dia. Itu para pekerja kan beberapa hari yang lalu membuat itu. Rupanya itu pancingan saja. Jadi bukan sedang pamer dia. Nanti khotbahlah dia. Banyak yang melihat. Sekarang tidak usah jadi menghakimi kita. Hiduplah dan tanyalah dirimu. Apa sih artinya mengapa kau mau posting itu? Tapi misalnya begini. Apa pembelaan benarnya terhadap? Itulah baik kali aku. Tapi begitulah dia membalas kebaikan. Tidak tahu diri. Hampir saya tidak bisa tahu apa kira-kira kebaikan itu. Ada? Makanya saya katakan bisa kita pilih. Ada enggak? Kamu dinilai orang tukang sakit hati yang tidak mau mengampuni. Jangan kamu dikira iya empati orang lihat ibu. Iya baik, udah baik, benar. Tapi orang lain. Terus orang yang membaca itu, kayak aku pengalaman ide ini. Menjadi orang yang mengasihi diri, bukan membangun. Bisa mengerti maksud saya? Jadi harus membangun. Jadi sama kami pengalaman ide ini. Ada orang lah di tangga kami atau ideku itu. Udah terus ku bantu. Tapi gak pernah dia mengucapkan terima kasih. Rupanya sama pengalaman kami. Nah, ibu-ibu menyeret orang lain masuk ke dosa. Yang gitu-gitu gak usah curhat lah ya. Ibu Lydia ya janji ya. Oke, janji ya. Jadi kalau pergi ke tempat tertentu masih ada pembenarannya tadi. Oh mereka itu mau supaya misalnya contoh. Supaya daerah itu semakin banyak dikunjungi. Jadi nanti daerah itu berkembanglah ekonominya. Masih ada pembenaran. Tapi untuk yang terakhir itu pembenaran apa kira-kira? Itulah sebabnya disebut bijak. Jadi kita mengerti, oh ya. Nah untuk yang ini apakah termasuk dosa? Tentu tidak kan, segala sesuatu bisa nggak boleh. Ini hanya saya bacakan. Karena itu matikanlah, lihat itu kata matikanlah.
dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi di sini dikatakan matikan, berarti tidak ada pilihan dong, ya. Segala sesuatu boleh kalau itu sudah dosa, bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Oh, bisanya rupanya apa di sini? Percabulan. Bisa rupanya najis, hawa nafsu, nafsu jahat, boleh? Enggak boleh. Bolehnya rupanya selingkuh, enggak boleh. Semua boleh. Yang penting membangun. Ada enggak membangun selingkuhan? Ada di karang-karang. Supaya istrinya itu bisa mengatur dirinya, akhirnya jadi mau dia melayani suaminya. Oh, kau karang-karang itu. Bisa mengerti maksud saya? Nggak ada. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, nggak boleh. Matikan. Apalagi yang perlu dibuang. Tetapi sekarang buanglah. Berarti bukan pilihan. Boleh, nggak masuk. Semuanya itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jadi di dalam, sudah jelas ini, di dalam kita menggunakan itu, apakah itu di sosial media kita nggak boleh kata-kata kotor, nggak boleh, ya. Berdebatlah dengan seseorang. Iya, kau babi juga kau. Lebih babi kau kulihat dari babi. Begitu. Mana? Nggak boleh. Ya, harus diatur diam. Supaya apa? Kalaupun ibu-ibu dalam keadaan emosi, jauhkan dulu sosial media itu. Jangan sampai orang lain tahu siapa dirimu yang jelek itu di situ. Tahan dulu nafasmu. Baru posting yang baik. Oh, itu mantap dong. Baik juga. Nah, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi soal yang dosa sudah jelas. Tetapi kembali kepada gadget tadi, masalah gadget itu tidak ada masalah Anda menggunakan. Sekarang ini saya bersama dengan teman, mulai dari Medan sampai ke Tarutung, kami sama. Lalu dia terus nih, apain lah kau? Rupanya kerja dia di mobil itu. Sekarang ini banyak seperti itu. Jadi tidak usah jadi anti ya, jadi dipermasalahkan. Terlalu banyak dia hanya melihat gadget aja. Ya namanya dia kerja, ya kan? Ada orang kerja melalui jualan, ya kan? Apa istilah-istilah ini? Ini bunda, ini cantik ini. Apa? Si Dor paling pintar membuat itu. Nah ini, ya kan? Boleh dong, kenapa tidak? Namanya jualan. Lihatlah ini, nggak ada malunya ya. Di pasar sana lagi, murah diskon, 10.000, sudah ambil semua 10.000. Di pasar sana banyak seperti itu. Apa nggak boleh? Boleh dong, kenapa tidak boleh? Jadi supaya jangan kita persempit yang harusnya bisa luas, tetapi jangan kita buat itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat vulgar yang harusnya kita jaga. Kan itu inti. Menggunakan gadget untuk hal yang berguna dan membangun. Coba kita baca itu dalam 1 Korintus 10 ayat 23 tadi, 33 ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kata berguna tadi saya sudah jelaskan. Itu kalau disandingkan menjadi bertambah dia, hebat. Jadi kalau ini HP kita ini kita buat untuk membantu hidup kita, seperti kami hamba-hamba Tuhan ini mau baca gampang. Beberapa waktu yang lalu si Afnita mau buat pertanyaan kepada remaja 100 pertanyaan. Udah berat kali itu 100. Saya kira 1 hari nggak selesai itu dikerjakan. Pertanyaan dari Alkitab. Gimana itu ya? Gimana itu? 1 menit selesai saya bilang. Iya, selesailah. Ada AI. Ada kepintaran buatan sekarang di sini. Ketikkan aja buatkan soal dari Alkitab khusus untuk remaja. Yang jawabannya benar salah. 100 soal. Enter.
keluar. 100. 56 masih atau 56? Kok 56 ini Bang katanya? Bilang aja, teruskan sampai 100. Teruskan sampai 100. Keluar. Apa yang salah? Coba misalnya dia mau buat itu, saya kira 2 hari ini, apalagi mengetik lagi, gak selesai itu 100 soal, 2 hari, hanya dikerjakan 1 menit. 1 menit saja, selesai. Itu mempermudah, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin ibu-ibu tidak bisa lagi mengetahui bagaimana ini kalau di bangku kelas untuk belajar bahasa Yunani. Ada alatnya, kenapa tidak bisa gunakan itu? Nah, maka kalau itu berguna, kalau itu membangun, pergunakanlah semaksimal mungkin. Saya justru mendorong itu di yayasan kita ini supaya semua kita ini tidak tertinggal oleh keadaan zaman ini. Gunakanlah sebaik-baiknya. Nah, hal yang dilakukan misalnya dengan ini postingan, ini anak muda nampaknya nih. Jadi asal ditulis aja. Background, status ini memperlihatkan seorang jomblo akut. Dia kan ingin memancing hati perempuan kan. Aku masih sendiri ini, lihatlah aku ada di gunung sendiri, tidak ada yang menemani. Kira-kira apa yang kita buat untuk status kita? Kalau mau posting status apa? Itu sakit hati, curhat, berdoa kok Facebook? Berdoa kepada Tuhan aja lah. Apa itu maksudnya? Kadang kita ini seakan-akan terlalu rohani ya kan. Aku berdoa ya Tuhan. Kenapa harus di Facebook dibuat itu? Berdoa aja lah di rumah. Bukankah Tuhan katakan kalau kamu berdoa, tutup kamarmu itu. Kamu dengan Tuhan. Ini doanya. Jadi ada hal seperti rohani, rupanya menunjukkan siapa dia. Apalagi tadi sakit hati seperti itu. Nggak ada lagi ya, ibu-ibu ya janji ya. Nggak boleh, nggak ada. Mau pamer seperti tadi, perhatikan. Saya tidak selalu mengarahkan bahwa menunjukkan sesuatu itu adalah pamer. Tapi kamu tahu, hatimu tahu, apakah ini adalah dalam rangka pamer. Itu akan menjatuhkan, akan membuat orang tidak terbangun dengan postingan-postingan kita atau status-status yang kita perbuat di dalam sosial media kita. Bagaimana? Tanya, ini berguna atau membangun ya? Itu pertanyaan terus-menerus. Berguna atau membangun? Tadi sudah dikatakan, ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk membuat orang semakin maju di dalam Tuhan atau tidak? Atau membuat semakin runyam? Ya kan? Ada persoalan dalam keluarga. Yang satu buat ini, yang satu buat ini. Peranglah di sosial media. Bukan kedamaian kamu dapatkan, tetapi apa? Berantamlah keluarga. Bagaimana dengan komen? Ini tadi kan ada apa postingan kita, apa komen kita. Ini mungkin lucu-lucunya ini. Kakek saya mungkin bisa dibilang pahlawan saat itu. Ini masalah Titanic ya. Mengapa ya tanda bahaya pertama yang digunakan Titanic itu statusnya ya, bukan sinyal SOS. Oh, dia si Angga ini, kakek saya mungkin bisa dibilang pahlawan saat itu karena ketika para penumpang menaiki kapal Titanic, kakek saya sudah mengingatkan bahwa kapal tersebut akan tenggelam. Beliau berusaha meyakinkan ke semua orang, namun tidak digubris. Hingga akhirnya kakek saya dikeluarkan di ruang bioskop. Rupanya di bioskop, jangan naik kereta. Udah di bioskop ini, jangan naik. Nanti hanyut itu, tenggelam itu Titanic itu. Rupanya begitu ya. Iyalah, dikeluarkanlah ya. Ini lucu-lucu. Pertanyaan saya sekarang seperti itu. Kadang perlu juga kita menghibur orang ya kan? Tapi lucu-lucunya jangan misalnya yang vulgar. Jadi Paulus itu nampaknya sangat-sangat manusiawi sekali. Dia tidak mengatakan nggak boleh. Perlukah kita saling menghibur? Perlu. Ya, perlu menghibur, perlu. Tapi saling mengejek jangan. Saling membuat sakit hati jangan.
terlalu banyak juga, nanti akan kita lihat waktu ya. Terlalu banyak juga terus melucu terus di depan sosial media itu. Siang malam, satu hari bisa sampai 5 statusnya berganti-ganti. Kita pun berpikir, jangan-jangan itu aja lah dikerjain ibu ini, kan gitu orang. Ya benar juga lah. Iya kan? Lalu kalau ada yang perlu, kita tidak begitu respon. Saya setiap ada sesuatu yang saya baca, misalnya di Facebook aja, sosial media saya, yang lain nggak ada. Pasti minimal saya like, saya komen. Persekutuan kita di mana-mana. Kalau saya lihat yang teman-teman lain, harus saya katakan juga ini. Enggak begitu. Itu YouTube kita aja, sampai sekarang, jangan-jangan belum semua kita subscribe. Perlu itu dikembangkan yang begitu-begitu. Kenapa tidak dibuat aja? Supaya apa? Banyak orang yang bilang, oh ini rupanya perlu ini ya, dengar khotbah seperti ini ya. Gimana ibu-ibu? Jadi sudahkah kita bijak atau justru hal-hal yang lain? Ibu Lydia memposting misalnya ada acara kita hari ini, minimal like, nanti teman-temanmu udah tahu. Kalau itu kan muncul di akhirnya di Facebooknya kalau kita sudah like. Iya. Ini enggak, pelayanan di luar kota mereka buat, saya senang sekali lah, puji Tuhan, semangat terus, saya buat aja kata-kata itu. Yang lain, jarang, barangkali sekali 2 hari belum tentu saya buka Facebook saya, tapi pas saya buka, saya lihat, pasti saya like. Yang begitu-begitu, ibu-ibu harus ini berguna atau tidak, atau terus saja di situ, scroll, tik like, kayak orang gila jadinya. Waktu, banyak di antara kita. Berguna enggak? Ya, seperti yang tadi komen, akhirnya berantem. Nasihati dia. Janganlah memposting-posting setelah begini, masih banyak orang miskin yang tidak makan, nanti mereka cemburu. Jangan-jangan ibu yang cemburu, orang lain gak cemburu juga. Ngapain kau komen gitu? Biar aja lah, suka hatinya kok di apanya, di berandanya atau di mana itu suka hatinya lah. Ngapain nih? Iya kan? Kalau misalnya kamu enggak, lewatkan aja, nggak usah komen seperti itu. Daripada berantem ibu, bisa. Kita tidak mengerti apa motivasi dia. Tapi waktu itu muncul dalam hati kita, iya ya, postingan seperti ini bisa membuat orang merasa minder dan seterusnya. Aku pun harus menahan diri. Ngapain orang lain membatas-batasi aku? Udah firman Tuhan katakan tadi, perlu orang lain menjadi terbangun. Ada orang yang memberikan firman Tuhan. Terkadang hidup itu tidak selalu gampang. Ada banyak yang sulit terjadi. Tetapi yakinlah dalam kesulitan, tangan Tuhan akan melakukan sesuatu. Ada orang yang sedang menderita di dalamnya. Aduh, pas kali lah yang dibilang ide ini. Itu kan jauh lebih membangun daripada hal-hal yang remeh-temeh tadi, yang sesungguhnya bukan lagi waktu-waktu kita menghabiskan waktu untuk hal-hal seperti itu. Jadi sudah beda kah anak Tuhan? Beda dong, gak bisa. Kamu sudah ditebus oleh Kristus. Bagaimana dengan tontonan? Orang Israel, olahraga, atau OPM, atau gadis yang lagi termenung, atau disko-disko, atau masak-masakan. Tidak ada yang salah di situ. Kalau kamu nonton itu tidak ada yang salah. Hiburan dalam diri manusia secara psikis itu memang diperlukan. Tetapi yang penting di sini, berapa lama waktumu kamu buat untuk itu? Ya. Saya sekarang ini lebih banyak nonton misalnya itu tutorial. Misalnya mau perbaiki sesuatu, saya tonton, suka saya. Karena nanti suatu ketika saya udah mengerti cara mengerjakan itu. Iya. Jadi mesin cuci kami udah lama sekali, rusaklah. Membelinya ini berapa lagi nih, 3 juta. Dari mana lagi ini? Ke mana ini? Kulihat aja. Cara memperbaiki, saya beritahu di sini, rusaknya begini, tidak berfungsi, terus tetap. Lalu ada muncul.
Ada 3 kemungkinan, mulai daripada yang ringan, katanya, yang paling ringan ini mungkin terlepas. Jadi buka ini dan langsung kan di YouTube kan, buka ini nanti sambungkan lagi. Atau yang kedua, sudah mulai ini memang harus itu ditarik dia. Oke. Tapi yang ketiga, ada yang nggak bisa lagi, memang harus diganti kalau order dealnya. Lalu kalau diganti order dealnya juga udah lebih mahal. Itu kadang kita diberitahu sama montirnya itu. Jadi lebih baiklah beli baru. Coba-coba dulu. Pas, masih nomor 1. Jadi pas dia. Oh rupanya memang sudah ada yang copot apanya. Saya coba kan kemungkinan dia klepnya itu menjadi tidak main lagi karena sudah mati. Krok, krok, ces. Hidup. Iya, tanya ibu. Saya melihat itu dan ini yang saya mau katakan. Ibu-ibu, segala sesuatu boleh, tapi nggak semua berguna. Segala sesuatu boleh, tapi tidak semua membangun. Dunia konten-konten ini, saya hanya ingin tahu rahasia dan itu kewajiban kami yang Tuhan memberitahu. Ada banyak di sana yang sudah diperhitungkan akan membuat kita merosot Indonesia ini. Sekarang sudah diperbandingkan, mana orang yang lebih banyak nonton Raffi Ahmad jual mobil 5 miliar, beli rumah 10 miliar, entah apa gunanya. Coba pertimbang, apalah gunanya coba. Lepas daripada itu hiburan, kok itu hiburan ibu, sekarang bisa diganti, bisa. Saya belajar psikologi itu. Kalau ibu-ibu lebih mencintai ini nanti, akhirnya berubah itu. Yang begitu-begitu nggak suka lagi ibu. Dan konten-konten seperti itulah yang laku. Dan mereka meraup miliaran rupiah. Konten-konten yang sangat mendidik dan edukatif hampir tidak disentuh. Siapa yang mau mengelola konten-konten yang edukatif? Gak ada uangnya. Dan akhirnya kita semua terbuai. Miliaran terus kata-kata yang kita dengarkan. Karena dia beli ini. Ya. Dan kita semua menyukai itu. Ditonton terus. Waktu dia bilang, janganlah ditonton yang seperti itu. Apa pula hak kita ya. Tetapi bagaimanapun saya di dalam keadaan yang sangat-sangat sulit ini. Satu orang harus selalu mengatakan itu. Saya selalu katakan itu. Ngapain ditonton ini? Supaya tidak, bukan itu yang hidup. Orang-orang yang kreatif, tutorial-tutorial seperti yang tadi kan penting kan? Itu yang perlu dibantu. Saya melihat aplikasi-aplikasi yang diluncurkan untuk menolong kita membaca Alkitab, itu nggak bisa menghidupi dirinya sendiri dari orang yang menonton. Maka mereka buat itu. Tolonglah berdonasi. Kalau saya berikan donasi sekalian. Kenapa bukan yang begitu kita dukung? Kalau harus kita tonton. Kenapa yang nggak ada juntrungnya? Kok itu yang menyenangkan ya? Segala sesuatu memang boleh, tapi apakah itu membangun? Segala sesuatu memang boleh, tetapi apakah itu berguna? Saya sedikit masuk ke situ dan kiranya mau ibu-ibu terpengaruh dengan itu. Ada banyak yang sangat penting yang harus kita dukung. Ternyata itu mati, layu semua, nggak cocok. Gak diterima karena apa? Yang menggemari hal-hal yang tidak berguna itu yang paling disukai. Pergunakan dengan arif. Setelah kita mengetahui bolehnya rupanya, tetapi berguna atau membangun itu patokannya. Berguna dan membangun itu rupanya itu berpengaruh kepada orang lain, membangun orang lain, membuat orang lain semakin bersuka cita, dan terakhirnya nama Tuhan dimuliakan. Oh boleh, gunakanlah ya. Tapi batas-batasannya, kalau itu tidak berguna, kalau itu tidak membangun, berarti tidak boleh. Nah sekarang kita masuk tentang waktu. Pergunakan dengan arif. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebalnya itu bagaimana? Terus menerus tidak mau berubah. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau sudah sampai 6 jam satu hari, memang tidak ada batasnya, tetapi coba pertimbangkan.
Dalam keluarga, kumpul sih di rumah, tapi anak melihat ini, ibu melihat ini, bapak melihat ini. Yang dekat jadi jauh. Hah? Kata bapak. Ibu pun ditahan-tahan. Ibu-ibu kan lebih baik gitu kan, agak lebih ditahan. Anak-anak entah apa. Bolehkah? Boleh dong. Kenapa tidak boleh? Saya mau nonton hal-hal yang sangat saya sukai. Oh, cara bertukang ini begini, itu yang saya sukai. Enggak semua orang harus cara bertukang, enggak. Boleh juga nonton. Kalau Mama Cia aku lihat itu, lihat anjing dia senang kali. Kalau Mama Tia lihat monyet di Thailand, udah diberitahu makanya saya tahu. Tapi boleh enggak sampai habis waktu berjam-jam, ya kan? Harusnya berdoa, ya kan? Mama Tia itu, oh gitu. Aku mau buat jam 2 ini katanya. Saya bilang, ya untuk diingat ya kan? Mau buat jam 2, iya. Ada waktunya. Tidak harus, nggak boleh. Itu siapa bisa nggak bilang nggak boleh? Kita ini juga butuh hiburan, butuh. Tapi hiburan itu tentu kita harus jangan di situ terus kita. Maka firman Tuhan ini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Maka ini ada beberapa saran. Hindari penggunaan gadget saat sedang berjalan atau berkendara. Itu udah jelas ya kan? Itu membahayakan. Itu membahayakan. Ya. Atur dan batasi waktu penggunaan. Inilah yang saya maksudkan. Entah kenapa dia bisa menahan kita berjam-jam. Bisa menahan kita. Nah, strateginya bagaimana ini? Apa itu? Buat batasnya sampai sekian menit, sampai setengah jam, atau maksimal 1 jam lah saya nonton ini. Selesai itu tutup dulu. Untuk orang-orang yang kecanduan game, terus terang saya katakan tidak ada satupun game saya, tidak ada. Karena saya tahu, saya sudah lama pelajari, dia sangat-sangat sangat-sangat adiktif. Dia sangat-sangat membuat kita kecanduan. Saya tidak ada. Iya, saya jujur mengatakan, nggak ada. Saya tidak buat apapun. Karena saya tahu itu membuat kita kecanduan. Ngapain? Buruk kali saya jadi kecanduan memainkan itu. Itu maksudnya ini. Jadi kita harus arif. Apa yang membuat kita terjebak, hindarkan. Ingat tadi apa yang dikatakan Quran? Matikanlah. Jangan beri kesempatan. Kata matikan itu, misalnya ada di situ lubang tikus. Masuklah tikus dari situ. Maka ibu-ibu jaga terus. Jaga, banyak rupanya di belakang santi. Jaga terus, jangan sampai ada yang masuk. Berjaga terus. Siap sedia, matikan. Datang dia, puk, nanang pang. Sempat ibu lengah, masuklah 2. Ke kamar pula. Serba susah. Ibu-ibu kejar ini, kejar, bermasukkan yang lain. Ibu-ibu jaga terus di sana, ini yang 2 inilah memakani. Jadi maksudnya di situ matikan, jangan berikan kesempatan. Kalau ada waktu bagi kita untuk memutus itu, putuslah. Apa ini yang membuat saya ini jadi kebanyakan saya ini melihat gadget daripada baca Alkitab, misalnya seperti itu. Itu kan sangat rohani sekali. Ya. Jangan, kita harus terus membaca Alkitab. Enggak juga. Enggak. Ada kebutuhan ibu-ibu yang lain. Nonton juga, iya. Kenapa tidak? Tetapi batasilah. Saya harap mengerti ya. Batasi. Jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain, termasuk keluarga. Harus disepakati itu, ya kan? Nanti kita kumpul-kumpul semua ke sini, ya kan? Pesta semua ke sini. Tetapi ini adalah pembatasan. Tentukan area bebas gadget. Jadi ini adalah saran daripada ahli ini. Saya kutip ini dari orang-orang yang sudah mempelajari. Rupanya mereka bersepakat di sini kita nggak boleh, ya. Di kamar mandi, di dapur nggak boleh, di gereja nggak boleh ya, pakai gadget ya. Jadi kalau di gereja kalau mau pakai Alkitab itu di offline atau mode pesawat kan kira-kira gitu, boleh ya.
Nanti tergoda ibu-ibu. Saya sudah lihat itu. Kami biasa karena anak-anak, jadi kami gereja samalah supaya sama yang cocoknya kan yang jam 8 berbahasa Indonesia. Kukirain hanya anak-anak remaja lah itu membalas WA lah, melihat-lihat Facebook lah atau sosial media yang lain. Kukirain hanya itu. Kulihatlah ke samping sana ibu-ibu juga. Iya, saya nggak bohong, saya lihat langsung. Aduh, kemana lah ini ya? Hanya 2 jamnya di gereja ini. Masa sih nggak boleh meninggalkan itu di rumah, nanti diulangi kan? Orang pun taunya itu kalau dia nggak langsung jawab WA secepatnya, tahu oh iya ini waktu ibadah. Jadi ibu-ibu pun jangan nuntut pula hari Minggu antara jam 8 sampai jam 12 ada WA ibu nggak langsung dijawab orang. Jangan ibu-ibu marah. Ya itu memang kemungkinan dia di gereja. Lalu disitulah jawaban. Sambil tersenyum-senyum juga itu mungkin ada juga hal-hal yang lucu yang diposting dari sana kan dijawab. Ada pengalaman seperti itu? Seperti saya melihat? Enggak, melihat orang ada. Kita? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu maksud saya. Kenapa harus? Jadi itu tidak sedang menghargai Tuhan. Udah kita berikan waktu beribadah. Nah, ada kalanya memang di sini gadget bisa digunakan, bisa. Tapi di sini Alkitab kita. Saya buku ND-nya pun di sini, Alkitab saya di sini. Kadang saya kalau membaca ini nggak bisa lagi karena mata. Harus pakai kacamata. Kalau ini kan bisa kita perbesar. Iya, saya mau membaca ini dalam Alkitab. Tapi membuka misalnya sosial media atau WA pun saya nggak mau. Tidak akan saya buka itu. Nanti kalau sudah pulang, saya rajin untuk menjawab. Apalagi di pelayanan, saya rajin saya menjawab. Saya jawabkan aja. Ada orang yang nggak rajin kan untuk menjawab, itu pun kurang bagus juga. Orang lain perlu juga respon kita. Itu namanya bijak. Jadi apa yang penting kita lakukan. Apa yang nggak penting nggak usah dilakukan. Nggak usah dilakukan. Jadi tentukan dia di mana yang bisa. Ya. Oh ini tadi saya sudah bicarakan bagian ini. Memilih konten yang akan diikuti atau ditonton. Apa tadi? Berguna nggak ini? Pertanyaan itu selalu adalah berguna nggak ini? Membangun nggak ini? Berguna itu untuk apa? Supaya orang lain tertolong, aku pun tertolong. Berguna untuk pekerjaan, lakukanlah. Berguna untuk membangun bisnis saya, lakukanlah. Berguna untuk mempromosikan daerah-daerah yang perlu kita dukung, lakukanlah. Berguna itu. Kadang sulit kita memilah, mengatakan ini udah salah. Nah, belum tentu. Jadi lebih baik seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada orang memposting dia pergi ke sesuatu tempat, mungkin ada juga maksud dia yang baik. Jadi nggak usah kamu cemburu ya, nggak usah di komen itu, nggak usah iyalah sok hebat, menunjukkan diri, nggak usah. Jangan-jangan ada juga maksud baik. Tetapi kita, apakah memang itu untuk kebaikan, atau bukankah itu justru membuat orang gerah? Biar aja dia gerah, nggak boleh. Tadi firman Tuhan kan, kalau ada orang tersandung karena saya makan daging itu, maka Paulus kata, aku nggak makan daging lah. Itu nanti, aku udah nggak makan daging. Kenapa pula kebebasanku akhirnya terhalangi karena orang lain? Ini jawabnya. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ini, aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Gak tahu-tahu aku, gak peduli ya tuh, mana aku sengaja itu. Sudah gak sengaja, sekarang akhirnya banyak masukan, konten-konten seperti itu atau status-status seperti itu rupanya tidak membangun. Udah, mulai saat ini sama seperti Paulus, aku gak makan daging lah. Mulai saat ini hal-hal seperti itu gak ku
buatlah, baiklah aku memberikan kekuatan, memberikan motivasi, bekerja keras, kerja keras, tidak mengkhianati hasil katanya kan, usaha, proses tidak mengkhianati hasil. Jadi sekeras apa kamu kerja, pasti kamu menikmati. Yang begitu-begitu barangkali boleh, daripada yang lain tadi. Itu Ibu Lydia harus lebih halus lagi mengerti ini. Kalau tidak akan ada orang yang menyalahkan kamu dan kamu bisa terus bertahan. Udahlah, gak apa-apa itu. Tetapi tanyalah dirimu, benarkah itu untuk kemuliaan Tuhan maupun cemaat Allah? Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Perhatikan ini, supaya mereka beroleh selamat. Bolehkah status-status kita di sosial media kita itu membuat orang tertegun dan melihat Tuhan? Iya ya, setelah dia kenal katanya Tuhan Yesus sudah berubah hidupnya, statusnya pun. Atau justru membuat orang, dia samanya aku lihat semua ini. Tersandung orang. Tetapi supaya mereka beroleh selamat, atas kesaksian kita, penggunaan gadget kita yang berhikmat itu, akhirnya orang lain bisa diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita pengertian, dan akhirnya kita akan seperti tema kita ini, bijak menggunakan gadget. Mari kita berdoa.